Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Wahyuni dengan NIM 2201011103, mahasiswa Prodi Sistem Informasi Universitas Duta Bangsa Surakarta. Hari ini saya akan menyampaikan Arsitektur Perusahaan Quito Coffee, tugas mata kuliah Arsitektur Perusahaan oleh dosen pengampu Ibu Sundari SEMM. Tugas ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester di mata kuliah tersebut. Terima kasih. Arsitektur Perusahaan Quito Coffee. Yang pertama, pengantar bisnis. Bisnis merupakan suatu kegiatan individu atau terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam perekonomian, bisnis merupakan suatu tindakan yang dapat mendorong kemajuan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup, pengalaman, dan masa depan yang cerah. Dalam mendirikan bisnis ini, kami merencanakan bisnis yang terkenal dan diminati oleh semua kalangan, terutama pencinta kopi. Kami ingin terkenal bukan hanya dari nama kami, tetapi juga dari produk kami yang memberikan cita rasa yang khas sehingga dapat memikat konsumen. Nama usaha Quito Coffee adalah nama yang kami pilih untuk toko kami. Nama tersebut kami ambil dari bahasa Italia yang berarti ketenangan. Kami menyediakan berbagai jenis minuman kopi yang wangi dengan rasa yang khas. Tujuan usaha yang pertama, memperkenalkan jenis-jenis kopi kepada masyarakat sekitar dengan rasa yang berkualitas. Yang kedua, menjadikan Quito Coffee dikenal masyarakat sekitar dan seluruh Indonesia. Yang ketiga, mencari keuntungan dan pengalaman berbisnis. Yang keempat, membuka lapangan kerja. Visi, menjadikan Quito Coffee sebagai salah satu coffee shop yang terkenal di kalangan masyarakat yang bisa menyediakan kebutuhan konsumen dan memperkenalkan banyak jenis kopi dengan rasa yang khas dan berkualitas. Misi, menjual kopi dengan banyak jenis dengan harga merakyat yang setara dengan rasa kopi tersebut, menyediakan tempat yang nyaman dan pelayanan yang ramah kepada konsumen. Kebutuhan atau masukan konsumen yang relevan dan membantu kemajuan coffee shop dapat kita pertimbangkan. Nilai perusahaan. Yang pertama, integritas. Menjadikan perusahaan dan karyawan yang memiliki kepatuhan terhadap nilai-nilai etika dan moral, serta konsistensi terhadap tindakan yang sesuai dengan prinsip perusahaan. Yang kedua, kualitas. Menghasilkan produk atau pelayanan yang memiliki kualitas tinggi untuk memenuhi ekspektasi dan kepuasan pelanggan. Yang ketiga, inovasi. Memiliki komitmen untuk terus berinovasi untuk meningkatkan produk, layanan, dan proses bisnis. Yang keempat, bertanggung jawab. Bertanggung jawab atas tindakan keputusan baik pelanggan, karyawan, dan pemangku keputusan lain. Yang kelima, inisiatif dan kemandirian. Mendorong karyawan untuk berinisiatif dan memiliki kemandirian dalam pekerjaan mereka. Struktur organisasi yang pertama ada owner, di bawahnya ada manajer, kemudian di bawahnya ada jajaran kasir, barista, waiters, admin, dan cleaning. SDM, yang pertama owner, pemilik perusahaan itu sendiri. Yang kedua manajer, orang yang bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perusahaan. Yang ketiga barista, mempekerjakan 2 orang untuk pembuatan kopi. Yang keempat waiters, mempekerjakan 3 orang untuk melayani pelanggan. Yang kelima kasir, mempekerjakan 2 orang untuk mengurus keuangan. Yang keenam admin atau marketing, mempekerjakan 2 orang untuk mendukung bisnis. Yang ketujuh cleaning service atau dishwasher, mempekerjakan 4 orang untuk cleaning coffee shop dan mencuci barang yang kotor. Logo, yang pertama logo key. Huruf key menonjol dapat memudahkan orang untuk mengenali dan mengingat logo coffee shop kami. Yang kedua, gambar kopi untuk mengidentifikasi produk utama kami, yaitu kopi. Yang ketiga, warna. Kami mengambil warna hitam putih untuk memberikan kesan klasik dan elegan serta berkelas. Sumber daya perusahaan. Yang pertama, manusia. Karyawan merupakan aset yang paling utama dalam operasional perusahaan. Kualitas, keahlian, dan motivasi karyawan berpengaruh besar pada kesuksesan bisnis. Yang kedua, teknologi. Teknologi mempunyai peranan penting juga dalam sebuah perusahaan. Teknologi dapat memudahkan kinerja perusahaan dalam memproduksi maupun keperluan lain. Yang ketiga, manusia. Metode kerja sangat dibutuhkan agar mekanisme kerja dapat berjalan dengan efektif dan efisien.
Tata kelola perusahaan. Yang pertama, keterbukaan. Keterbukaan dalam melaksanakan proses, pengambilan keputusan, dan mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan dengan tetap mematuhi peraturan perundang-undangan. Yang kedua, kemandirian. Kemandirian dalam tata kelola perusahaan membantu mencegah penyalahgunaan kekuasaan, meningkatkan akuntabilitas, dan mendukung keberlanjutan jangka panjang perusahaan. Kemudian yang ketiga ada pertanggungjawaban. Perusahaan membutuhkan pertanggungjawaban sebagai kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan bisa terlaksana secara efisien dan efektif. Pelanggan. Yang pertama, bisnis kami menargetkan pasar geografis di kota Solo, yaitu daerah UMS atau khususnya di area kampus. Yang kedua, produk kami ditujukan kepada anak muda maupun orang dewasa yang menyukai kopi. Yang ketiga, segmentasi psikologis kami mengincar masyarakat kelas menengah dan hobi nongkrong. Yang keempat, kami memfokuskan segmentasi perilaku orang yang benar-benar menikmati kopi dan bisa membedakan setiap jenis kopi. Pemasaran. Pemasaran yang kita lakukan yaitu pemasaran online melalui sosial media seperti WA, Instagram, Facebook, maupun sosmed yang lain yang mungkin dijangkau banyak pengguna. Pemasaran yang kedua yaitu kita membuat brosur yang ditempel atau dikasih ke beberapa orang di beberapa tempat. Proses produksi. Yang pertama, pemesanan. Pelanggan memilih dan memesan minuman di kasir. Waiters atau barisan menerima pesanan, mencatatnya, dan memastikan semua detail pesanan dicatat dengan benar. Pembayaran. Yang kedua, pembayaran. Pelanggan melakukan pembayaran di kasir, baik tunai atau menggunakan metode pembayaran elektronik. Pembayaran dan transaksi dicatat untuk pelacakan dan pelaporan keuangan. Yang ketiga, pembuatan minuman. Barista menerima pesanan minuman kopi dan mulai membuatnya. Proses ini melibatkan penggilingan biji kopi, penyeduhan, dan penyajian sesuai dengan pesanan pelanggan. Barista juga bisa menambahkan elemen seni dengan membuat latte art atau menyajikan minuman dalam gaya tertentu. Yang keempat, penyajian. Waiters menyajikan minuman kepada pelanggan sesuai dengan pesanan. Yang kelima, pembersihan ulang. Setelah pelanggan selesai, meja dan area dibereskan. Peralatan dan area persiapan minuman diperiksa dan dibereskan secara rutin untuk menjaga kebersihan dan keamanan. Example our product. Yang pertama ada kopi espresso, yang kedua kopi macchiato, yang ketiga kopi americano, dan keempat kopi cappuccino. Bisnis lain, live music. Dengan menghadirkan live music dapat menambah suasana yang nyaman dan menarik perhatian pengunjung baru. Pemanfaatan teknologi. Menggunakan mesin pembuat kopi seperti mesin espresso otomatis, sistem kontrol digital yang memudahkan barista dalam mengatur suhu dan tekanan air. Keuangan modal awal. Keuangan modal awal. Peralatan dengan harga Rp22.500.000, sewa tempat dengan harga Rp100 juta, renovasi Rp8 juta, bahan baku Rp4.500.000, operasional Rp2.360.000, promosi Rp50.000, gaji karyawan Rp15.400.000, dan jumlah modal awal yang dikeluarkan yaitu Rp152.810.000. Harga kopi yang pertama espresso Rp12.000, cafe latte Rp15.000, macchiato Rp17.000, americano Rp12.000, kopi saset Rp4.000, cappuccino Rp15.000, mochaccino Rp17.000, ristretto Rp12.000, dan flat white Rp15.000. Biaya produksi. Yang pertama kopi saset Rp500.000, biji kopi Rp1 juta, topping Rp500.000, susu Rp500.000, dan lain-lain Rp500.000, dan jumlah biaya produksinya yaitu Rp3 juta.
Biaya operasional, listrik Rp500.000, air Rp200.000, wifi Rp400.000, transportasi Rp500.000, gaji Rp15.400.000, lain-lain Rp1.000.000, dan jumlah biaya operasional yaitu Rp18.000.000. Jadi, modal yang perlu dikeluarkan per bulan sebesar biaya produksi ditambah biaya operasional yaitu Rp3.000.000 ditambah Rp18.000.000, yaitu hasilnya Rp21.000.000. Perhitungan laba, total pendapatan per bulan yaitu Rp2.380.000 dikalikan 30, yaitu Rp71.400.000, yaitu dihasilkan dari target penjualan kopi kami yaitu per produknya yaitu 20 gelas itu per hari. Jadi rata-rata semua produk dijual 20 gelas per hari. Dan pendapatan kotornya yaitu Rp2.380.000. Laba bersih per bulan yaitu pendapatan dikurangi biaya operasional ditambah biaya produksi, yaitu Rp41.400.000 dikurangi Rp21.000.000, hasilnya Rp50.400.000. Perhitungan BEP yaitu modal awal dibagi profit per bulan, yaitu modal awalnya Rp150.810.000 dibagi Rp50.400.000, hasilnya 3,1 bulan atau 3 bulan. Baik, terima kasih atas presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf, dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.